Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah, podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual, tajam, terpercaya, berilmu, serius, tapi tetap santuy. Hah? Kenapa, Son? Hostnya bukan Habib. Hah? Hari ini. Yang bener nih? Iya, hostnya sekarang Prof. Husen, Wid. Ya Allah, aduh sahabat Zawiyah, Ana udah siap begini, kok nggak jadi host? Ya Allah, ini dia nih, alhamdulillah. Sahabat Zawiyah, kita akan ngobrolin tema yang sangat menarik. Zawiyah dulu, kini dia akan datang, yang akan dipandu hostnya oleh pria sosmed juga. Tapi ya, bukan Ana atau Akhi Salim, bukan, tapi Profesor Dr. Husin bin Ali Alatas. Selamat menyaksikan. Oke. Terima kasih banyak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah Channel yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah. Jadi untuk sementara ini izinkan saya menggantikan host pria sosmed Sayyid Muhammad bin Umar Alatas untuk menyambut tahun baru. Ini adalah edisi spesial di mana hari ini akan hadir dalam acara ngobrol kita pada kesempatan ini, yaitu Habib Hasan bin Umar Alatas. Baik Habib. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya ini. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Nah, selanjutnya juga kita kehadiran dari Dewan Penasihat Yayasan, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Oh, ini nggak main-main ini, Dewan Pengawas yang hadir. Ya, Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, yaitu Sayyid Hasan bin Zaid Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Habib. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, di kesempatan kali ini nih kita akan bincang-bincang ya mengenai Zawiyah. Jadi kalau kita mau bicara masa depan, tentunya kita nggak lepas dari sekarang dan masa lalu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bergerak melangkah ke depan, tentunya kita melihat kondisi saat ini dan kita belajar dari masa lalu untuk mencapai masa depan. Nah, ini kita ada pertanyaan, Sayyid Hasan bin Zaid ya. Bisa dijelaskan nggak bagaimana asal mula berdirinya Zawiyah ini? Ya, Zawiyah yang didirikan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alatas ini. Kapan, bagaimana awal berdirinya, kemudian juga bagaimana kiprahnya. Silakan, Said. Terima kasih saudaraku yang aku cintai, Profesor Husin Al-Attas, dan saudaraku Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahwa saya masih diberi kesempatan hari ini untuk bisa berbincang-bincang bersama ikhwan dalam keadaan sehat, gembira, dikasih keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saling bertukar masalah ilmu. Jadi kalau kebetulan kami ditanya mengenai asal usul ini Wakaf Az-Zawiyah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, jadi wakaf ini belum terlalu lama berdiri, lebih kurang itu 145 tahun. Kalau ditanya mengapa ini wakaf berdiri, kenapa diberi nama Zawiyah, saya mundur ke zaman para salafus soleh. Jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu generasi pertama, generasi para sahabat.
kemudian dilanjutkan generasi tabi'in, kemudian dilanjutkan generasi tabi'in, masuk kepada satu generasi namanya salafus soleh. Dari mulai zaman para sahabat sampai salafus soleh, Islam semakin menyebar ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Kemudian ilmu semakin berkembang juga. Ulama makin memahami bahwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu tingkatan iman seseorang itu bertingkat-tingkat, mulai dari muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, kemudian muttaqin, dan level tertinggi itu muqarrabin atau levelnya para malaikat, level muqarrabin. Berbagai-bagai cara ulama di seluruh dunia ingin meningkatkan mutu keimanan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah. Timbullah banyak thariqah jalan untuk bagaimana meningkatkan magom dari magom seorang muslim itu menjadi seorang muqarrabin. Untuk itu timbullah di berbagai negeri, di masing-masing negeri, di negeri-negeri muslim, thariqah yang berkembang. Rata-rata semua thariqah tadi yang didirikan oleh muassisnya itu, thariqah tadi itu, maaf boleh saya katakan itu berat, karena mereka wajib mengambil sumpah baiat kepada gurunya, sumpah setia kepada gurunya, dan berjanji tidak akan keluar dari thariqah tadi. Kemudian dengan paket-paket zikir yang sangat berat dan banyak, bahkan ada yang sampai khalwat 40 hari. Itu thariqah tadi berjalan. Jalan untuk menuju Allah itu banyak. Tidak hanya melalui zikir, melalui akhlakul karimah, melalui tawadhu, kesabaran yang tinggi, banyak sekali. Dari karangan keturunan Rasulullah SAW yang masuk ke Hadramaut, ada seorang mulia yang memiliki ilmu yang luar biasa dengan akhlakul karimah, ibadah yang luar biasa. Beliau dinamakan As-Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi, atau lebih dikenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam. Jadi kenapa dinamakan Al-Faqihil Muqaddam? Karena pengetahuan beliau urusan ilmu fikih ini memang mumpuni betul, pakar pada bidangnya dari semua mazhab. Kemudian akhlak beliau luar biasa, ilmu zahir dan batin beliau kuasai. Maka beliau radhiyallahu anhu ini, Al-Sayyidin Al-Faqihil Muqaddam, menjadi pimpinan ulama di zamannya. Beliau menyadari bahwa jalan thariqah ini itu untuk menaikkan magom itu tidak semua manusia mampu menaikkan level mereka menjadi thariqatul muqarrabin, kelas muqarrabin. Oleh sebab itu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam lebih menekankan mengikuti untuk menaikkan magom tadi, mengikuti akhlaknya Rasulullah, sunnah-sunnah yang ringan tadi, kewajiban-kewajiban yang tentu memang harus dilaksanakan, dan tidak berat, zikir-zikir yang tidak berat. Oleh anak keturunan beliau, cara-cara ini diteruskan. Tetapi tidak semua anak keturunan beliau, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ini, mampu menampilkan dan mempromosikan dirinya. Karena rata-rata itu ulama-ulama tadi yang memakai caranya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ini begitu tawadhu'nya sampai dia enggan untuk bicara. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah kurniakan kita semua dengan lahirnya seorang mulia namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliaulah yang pertama kali berani mengarang buku dan mempromosikan thariqah Alawiyah ini. Beliau tidak menamakan thariqah ini thariqatul muqarrabin, karena thariqatul muqarrabin kelas para malaikat itu berat. Jadi dia menamakan bahwa thariqah ini namanya thariqah ashabul yamin. Anda tidak perlu sampai berkhalwat berhari-hari, mengurung diri, berzikir untuk mencapai kelas malaikat.
asal Anda mampu antara maghrib dan isya saja, maghrib dan isya Anda berzikir, itu saja sebenarnya sudah cukup. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memiliki murid, namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada beberapa murid lagi juga, membawa pesan-pesan dari beliau. Kemudian 2 atau 3 generasi sesudah beliau, itu muncul 7 orang bernama Abdullah. Jadi di Hadramaut tadi muncul 7 orang bernama Abdullah. Saya sebutkan satu-satu ya. Abdullah bin Abu Bakar Aidid, Abdullah bin Husain bin Thohir, Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ke Indonesia sebentar, tapi kemudian kembali lagi. Kemudian Habib Abdullah bin Ali bin Syahab, Abdullah bin Ahmad Basaudan, kemudian Abdullah bin Husain bin Faqih, dan Sayyidina Abdullah bin Sumair. Abdullah bin Sumair itu kalau saya tidak salah beliau khalnya Habib Utsman bin Yahya Mufti Jakarta. 7 nama Abdullah ini menyebarkan cara berpikirnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, promosi Thariqah Alawiyahnya. Karena Thariqah Alawiyah ini zikirnya ringan, tidak berat, dan kemudian tanpa ambil baiat sumpah, akhirnya Thariqah Alawiyah ini dengan mudah, dengan kecepatan tinggi berkembang pesat ke seluruh dunia. Beliau mengajarkan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengajarkan, Anda tidak perlu menjadi seorang ulama besar untuk mengajarkan agama Islam. Asal Anda membaca kitab tipis mengenai akidah, namanya Qawaidul Aqaid karangan Imam Ghazali. Kemudian kitab-kitab fikih ringan seperti yang sekarang itu ada Sulamut Taufik, ada Safinatun Najah, itu kitab-kitab fikih ringan, itu hasil pemikiran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Anda bisa baca ratib, Anda sudah diizinkan untuk mengajar orang lain. Insyaallah ya. Tidak perlu menjadi ulama besar untuk mengajari orang lain. Kemudian pada generasi abad ke-19 muncullah seorang yang namanya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Beliau ini datang dari Hadramaut di masa muda, ya. Kemudian pindah ke Indonesia untuk berdagang, menimba ilmu, mencari nasib, dan terakhir itu mendirikan zawiyah. Ya, nanti kita bisa ceritakan siapa Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini. Jadi zawiyah itu tadi didirikan di sini itu untuk meneruskan pemikirannya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad agar bisa menyebarkan agama Islam dengan cepat tanpa harus menjadi seorang ulama besar dulu baru menyiarkan Islam itu. Beliau dulu datang dari Hadramaut langsung ya ke Jakarta langsung atau? Oh tidak. Tidak. Ya? Jadi begini, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah itu sewaktu di Huraidho masa mudanya beliau pernah belajar kepada 2 orang besar di zamannya, Al Habib Soleh bin Abdullah bin Ahmad Al-Attas dari Wadi Ahmad, kemudian Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib bin Husain Al-Attas. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib bin Husain Al-Attas ini, ya Ahmad, engkau punya nasib dan masa depan itu bukan ada di sini. Kamu harus merantau ke Pulau Jawa. Jadi bepergianlah Habib Ahmad mengikuti saran gurunya. Beliau pergi haji ke Mekah dulu untuk menunaikan ibadah haji. Sesudah ibadah haji dan umroh beliau tunaikan. Kemudian beliau berhijrah mau ke Pulau Jawa ya, belum dinamakan Indonesia karena Nederland India itu zaman penjajahan Belanda. Jadi Habib Ahmad bin Hamzah ke Malaka dulu, ke Malaka, ke pelabuhan dari naik kapal laut sampai ke Malaka, sekarang disebut Malaysia. Dari Malaka tadi, pelabuhan Malaka tadi tidak ada kapal menuju Pulau Jawa, yang ada ke Celebes, ke Sulawesi. Sampai di Sulawesi, di Parepare, beliau disambut
di rumah seorang guru yang sudah menetap di sana, namanya Al-Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih. Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih ini seorang waliullah dan alim yang mana beliau umurnya sudah lanjut, melihat ada anak muda itu yang soleh, yang bersih, yang punya semangat bagus, ditampunglah beliau di rumahnya. Habib Ahmad bin Hamzah ditampung di situ, sambil Habib Ahmad bin Hamzah ini belajar kepada Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih di Parepare di Sulawesi. Beliau menamatkan kitab Risalatul Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Di tangan itu Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih. Nah, itu memakan waktu beberapa lama, mungkin 2-3 tahun, sampai Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih ini melihat bahwa anak ini akan menjadi orang besar. Setiap kali Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah masuk ke majelis taklim, padahal di situ banyak murid-murid lain, selalu Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih bilang, "Taqaddam ya Ahmad, ya atas, ya atas." Beberapa murid ini bingung, beberapa murid yang lain bingung, kenapa selalu yang didulukan orang yang baru ini kalau kita datang ya. Jadi terucap kata-kata dari Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih yang bisa dilihat dalam manakib buku ini. Ada buku ini karangan Habib Ali bin Husin. Alhamdulillah saya menemui muallifnya, pengarangnya, ketika beliau meninggal umur kami 10 tahun. Jadi kitab Tajul Aras ya? Tajul Aras di dalamnya banyak sejarah atau manakib ulama-ulama besar ya. Banyak ulama besar, antara lain Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Jadi insya Allah apa yang kami ceritakan ada di dalam buku ini. Masya Allah. Referensinya bagus, Bin. Iya. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ketika sering kali disuruh maju menjadi imam, beberapa murid-murid yang lain itu mungkin terbersih dalam hatinya, kebingung, kami yang lama kok nggak disuruh jadi imam gitu ya. Akhirnya Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih itu mengeluarkan omongan yang ada tulisannya di dalam buku Tajul Aras ini. Dia bilang, ini innal atas qad a'tahullahu syai'an bila ta'ab. Orang yang baru, anak muda ini memang Allah pilih, Allah memberikan sesuatu yang besar kepada beliau ini tanpa beliau harus bekerja payah. Susah payah ya. Tanpa harus beribadah terlalu lama, memang Allah memilih dia begitu kira-kira ya. Sesudah cukup ditarbiyah di tangan Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih, Habib Abdullah bin Idrus Bilfaqih menyuruh Habib Ahmad bin Muhammad yang masih muda ini pergi untuk ke Madura untuk bertemu dengan familinya dari bangsa Baharun. Jadi Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini ibunya dari golongan keluarga Al-Baharun gitu ya. Kemudian sesudah cukup lama di sana, beliau belajar kepada khalnya atau pamannya itu kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib. Beliau tamatkan di tangan dia punya khal atau paman itu. Sesudah itu beliau hijrah ke Surabaya. Di Surabaya ada min kibaril aulia, seorang waliullah besar yang nantinya dikuburkan di Boto Putih, namanya Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih itu sedang sakit berat, yang dimana sakitnya tidak sembuh lagi sampai meninggal. Jadi ketika Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah itu hijrah dari Madura ke Surabaya, Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih itu sudah terbaring sakit dan beliau orang yang sangat besar. Habib Syekh didatangi oleh Habib Ahmad bin Hamzah ini, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini, gembiralah Habib Syekh itu karena beliau melihat beliau ini calon penggantinya. Jadi banyak ilmu zahir, ilmu batin yang dengan mudah oleh Habib Syekh itu ditransfer dengan mudah kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Maka Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah saat itu dilantik, didaulat oleh Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih sebagai penggantinya, sebagai seorang min kibaril aulia, sehingga mengagumkan ulama-ulama pada zamannya yang berada di kota Surabaya. Bahkan beritanya sampai tersiar ke mancanegara bahwa ada seorang ulama masih muda tetapi sudah memikul
hal memikul magom dari aulia yang luar biasa begitu. Masya Allah. Sesudah Habib Syekh Bafagi meninggal, yang memandikan jenazahnya dan mengimami sholatnya pun itu wasiatnya adalah Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Jadi sekarang beliau menjadi khalifahnya Habib Syekh Bafagi. Duduk lama di Surabaya sesudah mengajar kaum itu, muslimin muslimat yang ada di Surabaya. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah pergi ke Pekalongan. Di Pekalongan beliau duduk dan mengajar di Masjid Wakaf, yang selalu sampai hari ini tiap tahun dipakai untuk rame-rame masyarakat muslimin muslimat, mungkin ribuan sholat nisfu Sya'ban di situ. Masih ada tuh ya? Masih ada. Sampai sekarang. Masjid itu masih ada ya. Jadi Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah mengajar di Pekalongan. Waktu sedang mengajar di Pekalongan, ada seorang anak muda perantauan juga yang umurnya di bawah, yang kelak menjadi muridnya yang terbesar juga, yang kuburannya diziarahi orang, itu namanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Jadi Habib Ahmad bin Hamzah memperhatikan Habib Abdullah bin Muhsin yang masih muda ini. Dia perhatikan ini sholatnya khusyuk, ngajinya khusyuk. Rupanya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah berharap agar Habib Abdullah belajar kepadanya. Tapi Habib Abdullah karena belum kenal kepada Habib Ahmad bin Hamzah, seperti tidak hirau. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad itu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari berturut-turut, yang intinya bahwa Habib Abdullah bin Muhsin harus belajar kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Akhirnya Habib Abdullah bin Muhsin mengikuti petunjuk Allah dalam mimpi-mimpinya selama beberapa hari itu, belajar kepada Habib Ahmad bin Hamzah, jadilah dia orang yang mulia juga. Sesudah itu Habib Ahmad bin Hamzah hijrah ke Batavia, diikuti oleh muridnya tadi yang dari Pekalongan, bersama-sama berdua. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah pergi ke Pekojan, ke sini tempat ini Pekojan ya. Dan mendirikanlah masjid wakaf ini, tapi bukan masjid jame ya. Kalau masjid jame itu dipakai sholat Jumat. Masjid wakaf Zawiyah ini azan 5 kali sehari, banyak orang sholat berjamaah di sini, tapi tidak menyaingi Masjid An-Nawir, karena Masjid An-Nawir itu dipakai untuk sholat Jumat. Di sini azan 5 kali, tapi tidak sholat Jumat, supaya tetap kesatuan muslimin muslimat itu berkumpul di Masjid An-Nawir. Ketika mendirikan ini bersama-sama Habib Abdullah bin Muhsin, beliau berniat untuk menyebarkan Thariqah Alawiyah. Jadi belajar akidah ahli sunnah wal jamaah dari dalam kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Al-Ghazali. Buku itu sudah diterjemahkan menjadi akidah bukan ahli bid'ah. Itu bisa dibeli di toko-toko. Kemudian kitab-kitab fikih ringan, rukun sholat, toharoh, dan semuanya tuh ya, puasa, zakat, saum, haji, umroh, itu di dalam buku-buku seperti itu, serta akhlakul karimah diajarkan. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin dari Bogor membantu Habib Ahmad bin Hamzah mendirikan bangunan ini, ditambah juga menggali sumur di bawah. Alhamdulillah salah satu peninggalan beliau itu sumur barokah ini sampai hari ini, Masya Allah tabarakallah. Airnya tidak pernah kering. Di saat dimana tempat-tempat lain kering, di sini airnya tidak kering, dan ramai manusia mengambil air dari sumur ini. Kalau saya tidak salah, dari yang pernah kami dengar dari guru-guru kami dan orang-orang tua kami, itu sumur yang di bawah ini, yang di dalam Masjid Wakaf Zawiyah itu, yang menggali itu Habib Ahmad bin Hamzah sendiri ikut menggali, dibantu oleh muridnya yaitu Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas yang sekarang dikubur di Bogor. Kemudian kedatangan teman Habib Ahmad bin Hamzah dari Hadramut, namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Attas, tapi beliau pulang lagi ke Hadramut. Ditambah ada donasi dari banyak orang Al-Attas itu zaman itu yang mungkin ada, antara lain masih keluarga kakek kami yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Al-Attas ikut mendonasikan pembangunan wakaf Zawiyah ini.
Menurut prasasti yang tertulis di pintu masuk Masjid Wakaf Zawiyah di bawah itu tertulis angka 1294 Hijriah. Jadi kalau dihitung waktu Masehi itu 1876. Masehi itu tahun 1876 resmi berdiri pembangunan Masjid Zawiyah itu kira-kira. Masya Allah, Masya Ini Allah. perjalanannya luar biasa ya, Iya. Syed Hasan ya. Iya. Ini kira-kira nih buat sahabat Zawiyah ini ya, buat sahabat Zawiyah channel ini yang kebanyakan milenial. Iya. Kira-kira sosok dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini dari Al-Attas ini dari sisi akhlak, dari sisi kesungguhan belajar itu kira-kira bagaimana tuh Syed Hasan? Masya Allah, tabarakallah, beliau seorang yang ikhlas zuhud ya. Beliau ketika membuka madrasah ini di zaman penjajahan Belanda, karena perizinan untuk membuka sekolah itu sulit di zaman Belanda, maka namanya bukan madrasah atau sekolah, tapi dia beri nama zawiyah. Zawiyah itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, zawiyah itu corner, pojok kecil yang tidak dilihat orang. Oke. Sudut atau pojok kecil yang tidak dilihat orang. Jadi beliau dengan rendah hati menamakan tempat penyebaran ilmu ini pojok kecil atau zawiyah itu. Dari situ murid-murid yang datang tidak dipungut biaya, dan beliau gigih mengikhlaskan ilmunya, mengajarkan tarbiyah pendidikan akhlakul karimah ke banyak orang dengan lillahi ta'ala. Bahkan tidak tanggung-tanggung mendirikan beberapa rumah-rumah wakaf dari sini, dekat-dekat sini, itu untuk membiayai perjalanan wakaf ini, wakaf zawiyah ini, jangan sampai merepotkan orang lain, begitu, jangan sampai merepotkan orang lain. Nah, saya kira ulama yang ikhlas, bahkan hartanya dia bagi-bagikan, ilmunya dan waktunya dia bagi-bagikan, sampai meninggalkan sanak familinya di tempat lain, begitu. Itu sosok yang luar biasa, luar biasa, yang Masya Allah. Kata kuncinya itu di keikhlasan. Di keikhlasan, di keikhlasan, terus kemudian tadi di kemauan untuk berkorban. Ya, tadi kan mensedekahkan hartanya buat jalan ilmu dan yang lain sebagainya, itu ya kunci utama sehingga beliau mendapatkan makom yang tinggi sedemikian rupa ya. Betul sekali. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung 1876 ya, berarti udah 145 tahun ya. Betul. 145 tahun kalau dihitung mundur lagi ke saat Habib Ahmad bin Hamzah ini datang ke Indonesia, ke Sulawesi, ke Malaka, itu mungkin lebih awal lagi ya. Bisa hampir mendekati 170 tahun mungkin. Ada yang saya ingin tambahkan sedikit di luar konteks ini. Waktu Belanda menjajah Indonesia itu, Belanda duduk di sini, dia namakan negeri ini Nederlandia. Itu sebelum Belanda duduk di sini, raja-raja Hindu, mungkin Majapahit, itu Raja Pajajaran atau banyak kerajaan-kerajaan Indonesia, itu sudah mempunyai proses perdagangan. Oleh sebab itu, jadi di Jakarta ini, yang sebelumnya Jakarta bernama Batavia, sebelum Batavia bernama Sunda Kelapa, itu udah ada pelabuhan alam yang kita sebut sekarang pelabuhan alam Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu pelabuhan alami, pelabuhan kelapa di zaman kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, itu dinamakan pelabuhan kelapa, ya. Tapi belum dibangun secara modern, secara dengan bendungan-bendungan, jalur-jalur kapal, pintu gerbang. Jadi pelabuhan kelapa itu pelabuhan alami. Sampai akhirnya Belanda melihat bahwa keluar masuk kapal laut itu animonya atau jumlahnya itu sangat banyak, akumulasinya tuh keluar masuk kapal itu sangat banyak. Akhirnya perusahaan pelayaran Belanda pertama yang kuat itu namanya KPM. KPM itu Koninklijk Paketvaart Maskapai lah, lebih kurang begitu. KPM itu perusahaan pelayaran Belanda. Pada tahun 1870 membangun pertama kali
Pelabuhan Tanjung Priok yang dulu namanya Pelabuhan Kelapa itu dibangun Pelabuhan Tanjung Priok dengan pembangunan pelabuhan sistem modern. Jadi Pelabuhan Tanjung Priok itu dengan sistem modern itu seperti di Nederland, di Inggris, di mana-mana itu berdiri tahun 1870. Dengan berdirinya itu pelabuhan yang luar biasa besar dan bagus, kapal-kapal uap, kapal-kapal mesin besar, kapal-kapal uap yang bisa mengangkut ribuan penumpang itu bisa masuk mendarat sampai bersandar ke pelabuhan. Efek dari berdirinya Pelabuhan Tanjung Priok yang bagus dengan manajemen pintu gerbang keluar masuknya kapal itu yang bagus, kapal-kapal besar bisa masuk. Begitu juga membawa pendatang-pendatang dari luar negeri, penyebar-penyebar Islam dari negeri Arab atau dari India atau dari Malaysia, dari mana saja orang-orang datang berdagang itu atau mau menyiarkan Islam atau ada tujuan lain, itu arus pendatang ini semakin banyak. Kalau dilihat tahunnya dari angka 1870 itu pelabuhan selesai dibuat dan ini wakaf berdiri 1876, waktunya itu lebih kurang 6 tahun. Jadi saya kira tahun itu adalah tahun masuknya dari luar negeri semakin banyak ulama-ulama penyebar Islam ke Indonesia karena pengaruh pelabuhan ini. Ya. Saya menduga ini kalau ini dugaan ya, tidak ada di buku, tidak ada di sejarah, tapi saya menduga. Kenapa Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah lebih memilih Pekojan dibandingkan Pekalongan, padahal beliau sempat berada mengajar di Pekalongan? Karena mungkin begini, dia melihat arus pendatang orang keluar masuk, yang masuk. Ini dulu tempat ramai dikunjungi muslimin muslimat. Tempat transit dan tempat strategis untuk bikin madrasah dan penyiaran Islam. Masya Allah. Begitulah kira-kira pendapat kami pribadi. Jadi visioner ya. Iya, visioner. Okay. Ya, jadi visi dari Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini terus berlanjut ya. Iya, terus berlanjut sampai saat kini setelah 145 tahun masih tetap berdiri alhamdulillah, dan sekarang digawangi oleh Habib Hasan bin Umar Alatas. Nah, Habib ada pertanyaan ini ya. Silakan untuk Habib ya. Jadi udah tadi dikatakan hampir berusia di 150 tahun ya. Apa yang mau dilakukan nih untuk yang saat kini ini yang mau dilakukan di bawah komando antum ini, kepengurusan yang baru ini, apa kira-kira yang mau dikerjakan? Ya, sebelumnya alhamdulillah Prof kami sudah diundang untuk acara Sama-sama. podcast di Zawiyah Channel ini. Kehormatan buat kami ini. Kehormatan juga buat kami semua. Sebelumnya saya juga ingin dengan Habib Hasan ini satu apa namanya, beliau suka bilang kalau ketemu saya saudara kembar dunia akhirat katanya. Karena namanya sama, marganya sama, Alatas. Hari lahirnya juga sama, 10 Mei 1967. Masya Allah. Jadi beliau nih kalau ketemu saya, Masya Allah, saudara dunia akhirat. Alhamdulillah, amin. Wah, sekarang lebih dipertemukan dalam satu yayasan, dalam satu organisasi namanya Zawiyah. Nah, beliau jadi anggota Dewan Pengawas. Kebetulan saya alhamdulillah ditunjuk oleh Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Atas untuk menjadi ketua umum di sini. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa semua sahabat Zawiyah. Assalamualaikum sahabat Zawiyah. Mudah-mudahan terus mengikuti dan melihat setiap podcast di Zawiyah. Ya, jadi kembali ke tadi antum Prof. Ya, kami dari Dewan Pengurus tentu pasti ingin melanjutkan apa yang telah dijalani oleh pengurus sebelumnya, yaitu oleh almarhum Al-Habib Isa bin Ahmad Al-Atas. Ya, kalau ibarat orang berumah tangga, beliau ini udah membangun rumah tangga, membangun gedung, membangun apa. Nah, kita pengurus selanjutnya merabot ya, kalau bahasa Betawi ini merabot. Masya Allah ya, bangunannya ini luar biasa. Dengan megah bangunan ini dibangun oleh beliau dan pengurus sebelumnya, di antara juga ada Habib Muhammad Al-Jufri, ada kita sebut ya orang-orang yang memang dulu terlibat dalam bangunan, ada Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas, Habib Zain bin Semit, Habib Abdurrahman bin Syekh, dan banyak habaib lainnya yang memang terlibat. Habib Hasan. Terus Habib Hasan sama abahnya beliau pun Habib Zaid bin Husain Al-Atas terlibat di sini. Bahkan sempat menjadi pengurus Habib Hasan ya. PLT. Oh, PLT. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan lagi dengan beliau di sini. Kita sama-sama bergabung ingin mengembangkan sebuah organisasi Yayasan Yakub Zawiyah yang telah dibangun oleh pendahulu kita. Kita
ingin membawa Zawiyah ini dengan slogannya Zawiyah mendunia. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan keikhlasan kita, kata kunci seperti antum bilang, keikhlasan, kita ikhlas bekerja, kita sendiri membangun diri, membangun yayasan, membangun organisasi, bersama-sama kita membangun umat, insyaallah. Jadi ya, jadi tujuan kita ini adalah umat ya. Umat ya. Masya Allah. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Indonesia, Ya. itu adalah target dari Ya. Zawiyah kini ya. Ya. Jadi sekarang Habib Hasan, ini kelihatannya ya struktur kepengurusan di bawah antum ini banyak milenial ya, banyak apa nih, Anak muda ya. anak-anak muda ya, termasuk tadi pria sosmed yang salah Ya. jadi host tadi. Ya. Ya. Termasuk tua umum juga, masih anak muda, Bro. Antum juga muda, Oh, muda. ya. Masya Allah, Muda dalam iya. semangat ya. Muda dalam semangat, betul. Kira-kira kenapa tuh diisi oleh Ya. milenial ini? Ya, kita pilih memang bibit-bibit yang memiliki potensi untuk bekerja, energik, semangat, sehingga dengan energi dan semangat mereka itulah Zawiyah akan berkembang menjalani berbagai menjalani atau mengembangkan dengan program-program yang ada, Prof. Ya. Ya, di sini kita sudah dalam kepengurusan 2026 ini kita sudah membangun sebuah 3 lembaga yang menjadi pilar Zawiyah, insyaallah. Satu itu Madrasah Diniyah yang memang sudah ada di zaman pengurus sebelumnya. Lalu kita lanjut membangun lembaga dakwah dan bahasa Arab. Lembaga dakwah dan bahasa Arab. Alhamdulillah lembaga bahasa ini telah menghasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Di antaranya ada program bahasa Arab online, kursus bahasa Arab online, juga yang sedang kita jalan ini lomba kasidah. Gosida. Dan rencananya insya Allah mudah-mudahan Allah permudah, kita akan membangun program tahfiz di Zawiyah. Program tahfiz juga. Dan yang ketiga ini, Prof, yang menjadi unggulan bagi kita adalah Zawiyah Channel. Jadi Zawiyah Channel ini akan mempublikasikan semua kegiatan, program-program atau aktivitas Zawiyah, sehingga orang tahu bahwa Zawiyah memiliki kegiatan atau aktivitas. Dan secara berkala pun kita sudah memanggil meminta atau mengundang ustadz-ustadz yang ada baik di Jakarta ataupun di sekitarnya untuk hadir di Zawiyah untuk mengisi dakwah Zawiyah. Ya, memang udah banyak ya, sudah mulai ada berseri-seri ya. Ya, betul ya. Podcast yang mengundang para dai-dai Ya, muda betul. ya, dai-dai milenial, dan Ya, ini ya. merupakan salah satu dari misi yang dijalankan oleh visi misi ya. oleh Yayasan Wakaf Wakaf Zawiyah. Zawiyah ini ya. Perlu saya tambahkan juga, Prof, di zaman Rasulullah itu kita ingin membandingkan antara zaman Zawiyah sekarang dengan zaman Rasulullah misalnya. Di zaman Rasulullah itu semua sejarah itu dihasilkan dari puisi-puisi atau sastra-sastra yang dibuat oleh para ahli syair. Ya. Bahkan sejarah Arab pra-Islam itu banyak diambil dari buku-buku tertulis, tapi diambil dari syair dan puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair. Lalu di zaman begitu hebatnya syair berkembang saat itu di zaman jahiliyah, Allah mengirimkan seorang rasul lalu menurunkan Al-Qur'an yang gaya bahasanya itu mengalahkan semua puisi yang ada. Masya Allah. Masya Allah. Jadi semua ahli syair zaman saat itu tidak bisa mengalahkan begitu hebatnya bahasa Al-Qur'an. Nah, Al-Quran muncul ketika syair berkembang di sana. Nah, sekarang Zawiyah Channel kita bentuk, kita program, kita buat karena saat ini zamannya zaman media, Bro. Jadi kita harus mengimbangi. Kita terjun ke dalam sebuah komunitas media di mana kita aktif di media. Jadi Jadi kita nggak harus mau beradaptasi dan tidak ketinggalan kereta. Dan kita jadikan channel di Zawiyah ini sebagai sebuah program yang bisa setiap saat dilihat oleh umat lah. Kita kan targetnya kita umat. Ya. Beradaptasi tanpa meninggalkan jati diri yang sudah dibangun oleh Nabi Ahmad. Ya mudah-mudahan Nabi Ahmad ridho ya kita. Amin. Allah beri kita kemudahan ya. Iya. Dan ini Zawiyah Channel ini insya Allah akan mempublikasikan semua kegiatan Zawiyah. Masya Allah. Jadi ini juga kalau dengar ceritanya juga ya, pembangunan gedung ini, Masya Allah ya, megah, banyak kelas, 3 lantai, untuk madrasah diniyah, sampai juga bisa berdiri studio Zawiyah Channel sekarang ya, sampai akhirnya kita bisa ketemu bertiga betul, di sini. Nah, sebetulnya nih saya juga harus mengaku juga nih ya, bahwa saya di sini juga diamanatkan oleh Habib
Hasan bin Umar untuk membantu beliau nih dalam dalam mengembangkan apa yang sudah diwariskan oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Jadi kalau dengar dari cerita Sayyid Hasan bin Zaid tadi, ciri utama zawiyah ini sebetulnya ilmu ya. Iya, Ilmu dan adab. Ya, ilmu dan adab itu adalah ciri utama dari zawiyah ini, dan itu memang yang harus benar-benar tetap kita pertahankan untuk kedepannya ya, ke masa yang akan datang. Ya. Perlu saya tambahkan juga, Prof, aktivitas pendidikan di zawiyah itu di samping ada madrasah diniyah, juga setiap malam kita aktivitas nggak pernah 24 bisa. Boleh dikata 24 jam ada kegiatan. Ya, karena ada tapi juga yang sholat. Iya, yang sholat, yang datang kita tidak tutup pintu. Tapi ada kegiatan yang secara rutin dijalankan. Di sini ada Ustadz Khalid Zubaidi, terus ada Muhammad Zubaidi, ada juga keluarga, ada Ustazah Zubaidah. Semua mereka memiliki murid dan kelas di zawiyah ini. Setiap malam ada kegiatan pengajian. Iya. Malam Jumat itu anak-anak kurang lebih bisa 120 anak-anak antara SD SMP yang tinggal di sekitar zawiyah atau di sekitar zawiyah di Pekojan. Itu mereka ada kegiatan pengajian di sini. Malam Jumat bahkan pengajian ratib, program-program ya. Ya, itu program yang sudah berjalan lama itu. Oke, program-program ini kan menyasar berbagai golongan ya, dari tingkat, dari umur, dari gender ya. Jadi baik laki ataupun perempuan juga difasilitasi lewat program-program ini. Bahkan ada satu kelas yang diadakan di malam hari itu, ada kelas karyawan khusus untuk ibu-ibu yang bekerja siang, dia kepengen mendapatkan bahasanya siraman rohani. Pesertanya dari mana aja tuh? Ya, peserta sekitar Pekojan lah yang Pekojan. Ada juga nggak yang dari daerah luar Pekojan? Oh, gitu? banyak, ada juga, banyak ya. Ya. Bahkan saya sendiri dari Condet hadir ke Pekojan. Betul. Habib Hasan dari Condet datang ke Pekojan juga. Prof Husin dari Bogor kan? Dari Bogor. Ana mau tanya sama antum, Prof. Iya. Ini untuk mencapai roadmap atau milestone yang koridor yang Habib Hasan bin Umar dan antum perencanakan untuk masa depan. Gimana caranya? Caranya, ya, pertama modal utama kita ini kesungguhan, ya, kerja keras, kemudian mau berjalan bersama. Nah, jadi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Habib Hasan bin Umar ini kita bisa sederap berjalan menuju ke masa depan, ya, dengan tetap membawa apa yang dicita-citakan, apa yang divisikan oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini, ya, dari sisi keilmuan, dari sisi adab. Ya, nah oleh karena itu sesuai dengan masa kekinian, ya, sesuai dengan masa kekinian ini ya, kita mau tidak mau yang seperti tadi Habib Hasan bin Umar katakan bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, jadi kita berharap nanti milestone yang ada itu diantaranya kan sekarang berdirinya lembaga dakwah dan bahasa Arab. Ya, ke depan itu kita harapkan lembaga dakwah dan bahasa Arab ini akan menjadi tulang punggung dari zawiyah, ya, dalam hal kebermanfaatan buat umat, di samping tentunya madrasah diniyah. Betul, Bro. Nah, madrasah diniyah ini untuk ke depannya itu sangat krusial, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang luar biasa cepat, ya, kemerosotan akhlak itu berlangsung juga dengan cepat. Nah, sementara kita di zawiyah ini percaya bahwa kemudaratan yang ditimbulkan oleh teknologi itu harus diimbangi oleh teknologi juga. Ya, nah oleh karena itulah kedepannya zawiyah ini, terutama lewat Zawiyah Channel, akan lebih mengembangkan lagi dakwah-dakwah yang bersifat milenial, berbasis media, berbasis berbasis media yang mencapai generasi muda. Karena generasi muda ini yang harapan kita kan ke depannya, harapan bangsa kita, ini bangsa Indonesia dan umat Islam secara khusus. Nah, kemudian juga
kita ini punya tadi ibaratnya ini dua sayap ini sebetulnya dengan engine, dengan mesin Zawiyah channel ini. Sayapnya itu adalah Madrasah Diniyah dan lembaga dakwah dan bahasa Arab. Masya Allah. Nah, ini dua ini akan menjadi ciri utama dari Zawiyah di masa depan, ya, di mana LDBA dengan fungsinya sebagai lembaga dakwah dan pengembangan bahasa Arab itu menjadi, kita berharap menjadi tempat orang merujuk, tempat menjadi tempat orang bersatu, Kabul, maktub, yang insyaallah. dipererat oleh Zawiyah channel. Nah, demikian juga dengan Madrasah Diniyah. Ya. Anak-anak kita di sekolah-sekolah umum benar mereka mendapatkan pendidikan agama, tetapi harus diakui porsinya sedikit kurang. Nah, oleh karena itu kehadiran Madrasah Diniyah ini sebagai sebuah lembaga informal pendidikan itu diharapkan akan mengisi kekosongan tersebut, dan utamanya kita adalah mengusung program yang mengedepankan akhlakul karimah, ya, terutama birrul walidain, hormat pada orang tua, faham siapa itu orang tua, bagaimana memperlakukan orang tua. Mengapa? Karena mungkin kita sudah mafhum semuanya bahwa kunci sukses seorang anak itu adalah pada keridhaan orang tuanya. Nah, oleh dalam konteks itulah ke depan Zawiyah akan turut mengambil perannya. Gitu saya rasa. Didoain ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini kita dukung Habib Hasan bin Umar ini supaya bisa mewujudkan visi misi insyaallah Zawiyah mendunia. Saya bukan hanya melihat bahwa antum semua dengan niat yang begitu baik akan didukung oleh banyak orang, ya, tetapi juga geraknya ini Zawiyah, bangkitnya ini Zawiyah akan memotori organisasi-organisasi untuk maju bergerak seperti antum semua. Ada satu cita-cita kita nih yang mudah-mudahan kita minta dari para pemirsa Zawiyah channel itu untuk turut mendoakan bahwa mudah-mudahan nanti produk-produk dari Zawiyah channel ini akan mengisi kantong-kantong para generasi muda, ya, karena konten-konten yang dibuat, ya, mohon dukungan bahwa kita akan menjadikan program-program di Zawiyah channel ini menjadi pengganti dari program-program ya yang mungkin kalau sebut bahasa milenial sekarang anfaedah. Kita beralih dari yang anfaedah menjadi faedah. Nah, pemirsa Zawiyah, Prof, mau tanya sedikit sama antum. Foto, silakan. Ya, pemirsa Zawiyah, Prof Husin ini adalah di samping sekarang menjadi host, beliau juga adalah wakil ketua umum membidangi organisasi dan pendidikan. Setelah tadi Prof antum mendengar bahasan dari Habib Hasan bin Zaid dan anak saya sendiri, sebetulnya antum sebagai wakil ketua umum ini atau orang yang terlibat dalam Zawiyah, harapan antum itu Zawiyah di masa depan seperti apa, Prof? Kita kepengen dengar nih, terutama biar pemirsa Zawiyah atau sahabat Zawiyah juga tahu apa yang kita harapkan dari yayasan Zawiyah ini. Yang saya pribadi harapkan dengan ikut berkecimpung di dalam yayasan wakaf Zawiyah ini adalah terciptanya masyarakat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, mungkin dalam hal-hal yang kecil, ya, contohnya, dalam hal-hal yang kecil, misalnya tadi dalam hal orang bertegur sapa, dalam hal orang menerima tamu dan yang lain sebagainya. Itu saja. Itu terbentuk sebuah masyarakat yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bagi saya itu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Kenapa? Karena kalau itu bisa tercapai, ya, maka sejarah sudah menunjukkan bahwa para sahabat, para tabi'in, semuanya yang mengikuti jejak dari baginda Rasul mampu mengubah dunia. Ya, jadi kita mau mengubah dunia itu sebetulnya mulai dari pribadi-pribadi yang
Betul. Yang apa ya? Masing-masing sendiri ya. Masing-masing sendiri Ya mungkin kalau bahasa saya tadi, sendiri kita membangun zawiyah, bersama kita membangun umat. Betul. Kalau Habib Hasan sendiri gimana idenya? Apa harapannya kira-kira? Ya udah dilengkapi sama antum berdua semuanya, saya nggak bisa nambahin lagi. Udah lengkap semua. Salah sedikit boleh Habib? Iya. Boleh sedikit. Enggak, saya ingin berterima kasih aja kalau boleh melalui siaran ini. Fadol. Saya atas nama seluruh pengurus Yayasan Wakaf Az-Zawiyah Ibn Hamzah ini dan seluruh keluarga besar Al-Attas, seluruh kaum muslimin muslimat, saya berterima kasih kepada keluarga di sekitar masjid ini yang turun temurun berpuluh tahun selalu dengan ikhlas memelihara masjid ini, menerima tamu-tamunya dan membantu mengajar dengan sukarela di sini. Antara lain saya sebutkan adalah keluarga saya sendiri dari keluarga Hasan bin Muhammad Al-Jufri, keluarga Baldawi, keluarga Zubaidi, keluarga bin Zaidan, keluarga bin Syahab, keluarga Al-Attas, keluarga Al-Habsyi yang berpuluh tahun dengan ikhlas turun-temurun memelihara masjid ini. Tabarakallah. Karena kalianlah masjid ini masih tetap berdiri dan ramai dikunjungi orang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kalian punya kebaikan. Amin insyaallah. Amin. Begitu Ya, memang ya bisa dikatakan karena penjagaan tersebut lah ya. Iya, Iya. betul ya. Ini Iya. selama 150 tahun Iya. itu Masya masih tetap terjaga Rentang waktu yang panjang, Prof. rentang panjang. Pekerjaan besar itu, Masya Allah. Baik, sahabat Zawiyah Channel yang kami hormati, mungkin demikian podcast kita kali ini, ngobrol bareng di Zawiyah. Mudah-mudahan kita akan menyambut tahun baru 2022 nanti dengan semangat baru, dengan tujuan-tujuan baru, dengan visi yang mendunia, dan juga dengan misi yang insya Allah takdirkan bisa dilaksanakan. Demikian dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Terima kasih. Dan sebelum menutup acara ini, kita minta Said Hasan dan Habib Hasan kita bersama-sama menyebutkan yel-yel Zawiyah. Iya. Kalau saya sebutkan Zawiyah, nanti jawabnya mendunia. Mendunia. Iya. Tapi jangan diharapkan tenaganya sama seperti pria sosmed ini ya. Ya, Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.